Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama kakak Kadaus. Kakak dari KKM 142 Untirta. Yeay. Hari ini kita akan membahas tentang limit fungsi. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu belum nih limit fungsi itu kayak gimana? Oke, kalau belum tahu kita lanjut. Limit fungsi merupakan suatu fungsi yang hampir mendekati suatu nilai tertentu. Dinotasikan dengan limit fungsi X, yang dimana X-nya itu mendekati ke A sama dengan A. Nah, ini berikut contoh limit fungsinya. Nah, ini ada fungsi X, yaitu dimana X kuadrat plus X min 6 per X min 2. Itu kalau misalkan disubstitusikan nilai 2 kan bakal jadi bentuk tertentu, yaitu 0 per 0. Tapi kalau misalkan sebelah kiri gitu ya, mendekati angka yang sebelah kiri, misalkan 1,9, 1,99, 1,999 dan seterusnya, itu akan mendekati ke angka 4,99 dan mendekati ke angka 5. Begitu juga yang di ruas sebelah kanan, misalkan 2,01, 2,01, 2,001 dan seterusnya sampai mendekati ke angka 5. Oke, kita lanjut. Manfaat limit fungsi di kehidupan sehari-hari itu ada di bidang kedokteran, yaitu yang dimana untuk menghitung kerusakan dari jantung yang hasilnya ntar ditampilkan di USG, teman-teman. Nah, udah tau kan USG kayak gimana? Itu loh yang ada di rumah sakit. Nah, jadi fungsi limit ini dibutuhkan untuk menebak di mana luas area yang rusak di jantung tersebut. Lalu selanjutnya ada di bidang biologi. Untuk di bidang biologi itu ada ya, misalkan populasi bakteri atau virus dan kemungkinan berapa persen virus itu menyebar melalui udara. Tuh bisa dihitung ke limit. Nah, selanjutnya juga ada di bidang fisika, yaitu untuk menghitung kekuatan arus besi apabila bergesekan dengan air asin di kapal. Jadi kalau misalkan besi kalau terkena gesekan sama air asin, dia itu bakal cepet aus tahu. Lanjut. Nah, ini ada langkah-langkah mengerjakan limit fungsi, yaitu ada 4. Pertama, substitusi langsung. Kedua, faktorisasi. Ketiga, mengalihkan dengan bilangan sekawan. Dan yang keempat, yaitu membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, berikut beberapa teorema limit fungsi aljabar. Nah, ini akan jadi fokus kita buat bahan materi kali ini. Di sini ada limit fungsi yang kalau misalkan dikalikan konstanta bagaimana, penjumlahan bagaimana, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan pengakaran. Bisa di pause kalau biar teman-teman bisa memahaminya. Oke, kalau begitu, kalau misalkan sudah di pause dan sudah paham, ayo kita lanjut. Nah, di sini kita ada metode substitusi dan faktorisasi. Metode substitusi langsung itu kita masukkan misalkan variabel yang X menuju suatu angka ke dalam fungsi tersebut. Contohnya di sini ada limit X mendekati 1 yang dimana fungsinya itu 3X min 1. Kita substitusikan nilai 1 tersebut ke fungsinya yang itu menjadi 3 kali 1 dikurang 1. Itu sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi limit X mendekati 1 dari fungsi 3X min 1 itu sama dengan 2. Lalu selanjutnya itu ada metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran itu kalau misalkan metode substitusi langsungnya itu nggak berhasil, itu akan menghasilkan 0 per 0. Maka kita pakai pemfaktoran. Kita langsung pakai ke contoh soal saja biar tidak terlalu berlibat. Nah, di sini ada contoh soal. Nilai dari limit 3X yang dimana X-nya itu mendekati 2 adalah, silakan pause dulu teman-teman untuk mencarinya, menghitung dan menemukan jawabannya. Jika sudah, kita lanjut. Ini adalah jawabannya. Nah, 3. Penjelasannya, kalau misalkan seperti yang tadi kita sudah bahas, tinggal substitusikan saja. 3 dikali 2 sama dengan 6. Lanjut. Nah, di sini contoh yang kedua, pause juga videonya kalau misalkan teman-teman pengen cari secara manual terlebih dahulu.
Oke, kalau sudah, kita lanjut. Ini jawabannya. Nah, selamat untuk teman-teman yang masih benar dalam 2 soal ini. Kita lanjut pembahasannya. Seperti sebelumnya, tinggal substitusikan saja kebersamaan dari X ke fungsinya. Nah, ini yang ketiga. Ayo, kalau sudah, silakan pause. Oke, jika sudah ketemu jawabannya, kita lanjut. Oh iya, ini pakai cara pefaktoran ya. Nah, kenapa pakai pefaktoran? Karena kalau misalkan kita substitusikan nilai 2 tersebut ke dalam fungsinya, kita akan menghasilkan 0/0. Nah, ini pembahasannya. Nah, soal lagi nih. Cuma kalau ini X ini mendekati 0. Sama seperti sebelumnya, kalau misalkan disubstitusikan 0, maka hasilnya 0/0. Silakan pause untuk mencari jawabannya secara manual. Jika sudah, kita lanjut. Ini jawabannya. Oke, kita ke pembahasannya. Nah, bisa dilihat teman-teman, tinggal kita keluarkan X-nya, lalu tinggal setelah itu disubstitusikan pakai cara langsung dan menghasilkan 4 bagi min 2 dan hasilnya min 2. Nah, ini ada lagi. Ini memakai rasionalisasi akar. Jadi tadi bisa sekalian langsung latihannya di sini. Oke, pause dulu kalau misalkan teman-teman pengen nyarinya secara manual. Jika sudah, ini jawabannya. Nah, pembahasannya, karena hasilnya 0/0, gunakan metode perkalian sekawan. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, sehingga hasil akhir dari penggunaan metode perkalian sekawan itu akan menghasilkan min 4 tambah akar 16/2. Nah, maksudnya min dalam kurung 4 tambah akar 16. Akar 16 itu 4, jadi min 4 tambah 4, 8, jadi min 8/2 sama dengan min 4. Oke, cukup sekian dari kakak, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa untuk komentar di bawah jika misalkan ada pertanyaan, saran, atau masukan terkait materi limit fungsi aljabar berikut ini. Oke, itu saja dari kakak, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.